Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Rustalina, NPM 2141176, kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lingkungan dengan topik pelaporan berkelanjutan atau Sustainability Reporting. Dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia MAK. Pelaporan berkelanjutan atau Sustainability Report yaitu laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan dalam periode 1 tahun dan sangat relevan untuk semua bisnis yang dijalankan di tiap perusahaan. Pelaporan berkelanjutan juga ditunjukkan pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang disampaikan secara transparan. Tujuan pelaporan berkelanjutan yaitu untuk menginformasikan kinerja perusahaan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Selain itu, pelaporan berkelanjutan membantu perusahaan untuk menaati peraturan dan tuntutan para pemangku kepentingan, sehingga perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan, melainkan ikut serta dalam menjaga keseimbangan alam sekitar. Selanjutnya, pelaporan berkelanjutan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat internal dan eksternal. Secara internal, pelaporan berkelanjutan penting karena memungkinkan perusahaan memperkirakan dampak operasinya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Manfaat pelaporan keberlanjutan bagi pihak internal yaitu, yang pertama, memperlancar proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Lalu, dapat meningkatkan pemahaman tentang resiko dan peluang, serta dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang dan rencana bisnis. Sedangkan dalam manfaat eksternal, pelaporan berkelanjutan dapat membantu perusahaan terlibat lebih baik dengan pihak yang berkepentingan. Manfaat pelaporan berkelanjutan bagi pihak eksternal seperti meningkatkan reputasi dan loyalitas merek, serta mengurangi dampak negatif lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selanjutnya, komponen yang sering dimasukkan ke dalam pelaporan berkelanjutan yaitu seperti yang pertama, pernyataan CEO yang secara singkat memperkenalkan visi dan pendorong di balik pelaporan berkelanjutan. Yang kedua, yaitu presentasi struktur tata kelola organisasi dan model bisnis. Yang ketiga, yaitu konteks keberlanjutan tentang jenis analisis SWOT yang menjelaskan apa yang telah terjadi di tingkat pasar dan industri. Selanjutnya, adanya analisis SWOT yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dampak negatif utama organisasi dan resiko bisnis. Lalu, identifikasi pemangku kepentingan utama organisasi dan masalah yang paling mengkhawatirkan perusahaan. Kemudian melakukan analisis materialitas, di mana kekhawatiran utama organisasi dan pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai prioritas, serta melakukan tinjauan kinerja dari waktu ke waktu, di mana kemajuan dari waktu ke waktu dibagikan melalui indikator dan metrik utama. Yang terakhir, adanya beberapa cerita dan gambar menarik tentang bagaimana strategi keberlanjutan membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja, dan investor lebih bersedia untuk berinvestasi. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tersebut yaitu pelaporan berkelanjutan yaitu laporan yang berisi informasi kinerja perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilakukan dalam periode 1 tahun dan bertujuan untuk menginformasikan kinerja perusahaan sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Pelaporan berkelanjutan memiliki dua manfaat yaitu bagi pihak internal dan eksternal, serta memiliki 8 komponen yang sering dimasukkan dalam pelaporan berkelanjutan. Sekian video series tentang pelaporan berkelanjutan atau Sustainability Reporting. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.